Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang FCA. Nah, karena ini ada kehebohan guys ya. Kok tiba-tiba saham ini bisa FCA, kenapa gitu ya. Nah, ada syarat guys atau ada kondisi di mana saham itu dijual secara full call auction atau FCA. Nah, teman-teman udah tahu ya FCA itu kayak apa ya, nggak ada bid offernya gitu. Jadi langsung langsung jual dan belinya di harga IEP. Kayak gitu guys ya, mungkin teman-teman udah pada tahu. Nah, ternyata ada 11 syarat teman-teman ya. Saat perusahaan itu atau saham itu dijual secara FCA. Nah, ini ada 11 kriteria guys ya, 11 kondisi. Nah, yang pertama adalah harga rata-rata ya saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler ya itu kurang dari 51. Nah, mungkin ada yang tanya teman-teman, kenapa Behit kok tiba-tiba FCA, sekarang harganya langsung ARB 10 dan FCA gitu. Padahal dia nggak gerak. Nah, ya nggak gerak itu guys yang bikin FCA. Nah, kalau teman-teman hitung di sini, ini Behit ini mulai 50 dia di tanggal berapa? Di tanggal 16 Oktober. Nah, kita hitung aja Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan sekarang Mei. Nah, berarti udah 7 bulan, teman-teman. Nah, berarti ini udah termasuk. Jadi, jangan kaget kalau Behit FCA, karena dia selama lebih dari 6 bulan, ya, harganya di bawah 51. Nah, bener ya, berarti Behit itu bener. Nah, yang kedua, laporan keuangan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat, atau bisa dibilang di sini itu disclaimer ya. Ada notasi khusus. Nah, saham apa nih yang kayak gini? Nah, teman bisa cari sendiri. Pokoknya yang ada merah-merah tanda seru apa gitu ya. Terus ada kode-kodenya seperti itu guys. Nah, itu juga bisa FCA ya. Tapi nggak tahu yang mana yang bisa dibikin. Tapi yang jelas yang harga rata-rata di bawah 51 itu udah bisa kita lihat secara gamblang. Kalau yang ini kan masih terserah bursa gitu guys. Nah, terus yang ketiga nih, tidak membawakan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Nah, tidak adanya pendapatan. Kayaknya sih ada namanya ITMA ya guys ya. ITMA itu kayaknya ya guys, ITMA. Kita lihat ITMA di sini. Ini suspend ya? Oh, suspend guys, bukan FCA ya. Bukan ya, pokoknya kalau yang revenue-nya 0 guys, nggak membukukan pendapatan. Berarti kalau nggak membukukan pendapatan tuh berarti perusahaannya nggak ngapa-ngapain gitu. Melompong doang gitu ya. Jadi di FCA guys, perusahaannya nggak melakukan kegiatan lah seperti berarti. Nah, terus yang keempat, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga 4 tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Nah, ini perusahaan tambang yang hasil profitnya bukan dari penjualan tambangnya. Nah, mungkin izinnya perusahaan tambang, tapi pendapatannya dari investasi.
selama 4 tahun berturut-turut kok kayak gitu. Nah, itu bisa FCA. Itu guys ya penjelasannya ya. Terus yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Nah, equity negatif, teman-teman bisa lihat, ekuitas negatif biasanya kodenya E. Nah, kalau di ajaib segala macam di semua sekuritas tuh ya kodenya E, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu bisa juga dijual FCA, teman-teman. Nah, terus nomor 6 tidak memenuhi syarat tetap pencatatan di bursa sebagaimana diatur dalam, nah ini tentang free float. Nah, teman-teman bisa baca tentang free float. Ini free floatnya kurang dari 7,5% seperti guys ya. Tapi ini agak jarang guys seperti ini ya. Nah, terus yang ketujuh memiliki likuiditas rendah. Nah, ini guys ya. Transaksi harian rata-rata saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata harian kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau ada saham yang sepi banget, nggak liquid. Nah, terus transaksinya itu kurang dari 5 juta. Nah, sehari selama 6 bulan berturut-turut kok kurang dari 5 juta terus. Nah, itu bisa dijual FCA, teman-teman. Jadi ya hindarilah, masa sih teman-teman mau beli saham yang transaksi cuma 5 juta kan nggak mungkin. Nah, biasanya saham-saham nggak liquid ya, ada beberapa sih. Nah, terus yang ke-8 PKPU, pilot. Nah, biasanya saham yang ada hutang. Ya PKPU. PKPU itu kalau nggak salah sih ada kodenya, pokoknya ada tanda seru. Pokoknya hindari aja saham-saham yang ada tanda-tandanya. Itu guys ya. Misalnya saham ABCD itu ada keterangan-keterangan apa di belakangnya, ada tanda seru, ada warna kuning. Nah, itu hindari aja deh yang kayak gitu deh. Kayak gitu guys ya. Cari aja saham yang nama udah gitu ya, nggak ada masalah, nggak nggak ada notasi apapun. Nah, itu yang aman. Nah, terus yang 9 yaitu anak perusahaan dan kontribusi pendapatan material dalam permohonan PKPU. Ini sama guys, sama nomor 8. Terus nomor 10 ya, dikenakan pemberhentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Nah, ini UMA. Dari UMA terus suspend. Nah, contohnya brand disuspend 2 hari apa nggak salah ya. Disuspend 2 hari ya brandnya, terus langsung FCA. Nah, ini lebih dari sehari toh. Lihat tuh. Biasanya guys kalau UMA terus suspend pertama ya, itu biasanya suspend pertama itu biasanya cuma sehari. Nah, UMA pertama terus dia suspend tuh biasanya cuma sehari. Nah, kalau sehari berarti belum FCA. Kalau dibuka lagi berarti bisa normal. Tapi kalau udah suspend kedua, itu berarti biasa dibukanya itu FCA, seperti guys ya. Dan FCA-nya ini saya dengar katanya sebulan. Nah, terus nomor 11 guys ya. Kondisi yang lain ditetapkan oleh bursa efek. Nah, gitu kita nggak tahu. Nah, biasanya guys, saham-saham yang kena FCA itu ada ini karena UMA, udah sering ya kita lihat. Terus yang kedua itu karena hutang. Nah, biasanya tapi kalau hutang tuh suspend biasanya, bukannya di FCA. Jadi kayak Waskita. Nah, saham Waskita itu udah disuspend kan, bukan FCA kan. Nah, kalau PKPU itu biasanya disuspend. Tapi ya mungkin kedepannya bisa FCA. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu, saya belum lihat ya. Saham yang transaksinya kurang dari 5 juta saya nggak ngeh mungkin guys. Karena saya juga nggak akan perhatikan saham yang transaksinya kurang dari 5 juta. Bahkan saham yang kurang dari 100 juta aja transaksi per harinya saya nggak akan perhatikan guys. Nah, terus memiliki ekuitas negatif. Nah, ini juga ada beberapa saham yang seperti itu teman-teman. Ekuitasnya negatif ini hindari. Kalau saham yang mempunyai modal negatif itu jangan dibeli, jangan dilihat, jangan dilirik. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini teman-teman. Harga rata-rata saham kurang dari 6 bulan ya. Ini banyak banget. Biasanya saham-saham yang di harga 50 lama itu akan FCA. Nah, berarti kebanyakan tuh yang nomor 1. Yang FCA nomor 1 sama nomor 10. Nah, biasanya saham-saham yang FCA itu dari nomor 1 dan nomor 10 ini teman-teman. Nah, ini kriterianya. Jadi teman-teman jangan kaget dan udah tahu ya sekarang ya kenapa sahamnya bisa tiba-tiba itu jadi FCA. Oke, mungkin cuma sebagai Mas Derek, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.